Huki selalu tersenyum manis. Yang Er kecil sangat manja padanya. Xiaofu polos dan menggemaskan. Kak Huojuan lembut sekaligus dapat diandalkan. Keluarga ini jauh lebih hangat dari yang pernah dibayangkannya. Tanpa sadar Lu Ming sudah mengibas-ngibaskan ekornya. Dia tiba-tiba bertanya pada Huojuan, "Kak, apakah kakak ingin bisa melihat kembali?" Huojuan tersenyum pahit, "Mau dong. Tapi sudah menemui begitu banyak dukun dan tidak ada yang bisa. Sejak kecil sudah terbiasa." Lu Ming tiba-tiba menjawab tanpa ragu-ragu. Huojuan agak terkejut. "Kita baru pertama kali bertemu. Kamu sudah mau percaya padaku begitu saja?" Huojuan tertawa berkata, "Kamu kan adikku." Lu Ming menatap Huojuan lekat-lekat. Akhirnya dia pun tersenyum. "Baiklah." Dia melompat turun dari tempat duduknya dan berjalan ke arah adik-adiknya. "Ada hal yang perlu kalian rahasiakan." Anak-anak kecil itu menjawab dengan riuh rendah. "Kak Lu Ming bilang saja. Kami janji tidak akan bilang ke siapapun." Yang Er dengan suara menggemaskan ikut-ikutan berseru, "Rahasia! Rahasia!" Lu Ming tidak tahan tertawa. Dia merendahkan suaranya dan berkata penuh misteri, "Ibu 6 hari lagi akan pergi ke bumi menemui kakek nenek dan paman." Anak-anak seketika terdiam melongo semua. Langmu langsung dengan wajah polos bertanya, "Kita punya kakek nenek dan paman juga?" Lang Xian mengetuk kepalanya. "Kalau tidak ada kakek nenek, dari mana asalnya ibu kita?" Lu Ming menunjuk bintang-bintang di langit dan menjelaskan, "Kakek nenek tinggal di tempat yang sangat-sangat jauh. Ada di bintang itu." Anak-anak langsung bersemangat. "Ibu mau pergi. Kita bisa ikut pergi bersama." "Aku juga mau. Aku juga." Xiaofu dengan suara kecil menggemaskan ikut ribut senang. Lu Ming buru-buru mengangkat jari. "Ini rahasia kita. Jangan bilang ke orang dewasa. Kekuatan ayah terlalu kuat sekarang jadi tidak bisa dibawa pergi. Tapi kita bisa diam-diam pergi menemui kakek nenek." Anak-anak kecil menutup mulut dengan tangan sambil bersorak kecil. "Aku mau menyiapkan hadiah untuk kakek nenek." Aku juga." Lu Ming kemudian menyampaikan hal kedua. "Aku berencana untuk menyembuhkan Kak Huojuan dan Yang Er. Mata Kak Huojuan akan bisa melihat lagi. Yang Er juga sudah bisa berubah wujud menjadi manusia." Yang Er dengan senang mengangguk-angguk. Melihat semua orang mempercayainya tanpa syarat, Lu Ming tiba-tiba menundukkan kepala. Selama bertahun-tahun ini dia sudah menipu banyak orang. Tidak disangka keluarga ini masih tetap mempercayainya. Dia bergumam pelan, "Kalian ini terlalu mudah percaya pada orang. Cepat atau lambat kalian akan kena batunya." Huojuan yang pertama menepuk bahunya. Huki dan Lang Xian pun ikut menepuk bahunya. Langmu yang polos langsung menggenggam tangannya. Xiaofu melambaikan tangan kecilnya memanggil Kak. Yang Er langsung melingkar naik ke atas kepalanya. Huojuan berkata dengan pelan, "Anak-anak satu keluarga harus satu hati." Lu Ming dengan suara tercekat mengangguk. Punya keluarga itu sungguh menyenangkan ya. Akhirnya Lu Ming mengeluarkan ranting pohon yang sudah mengering. Dia menyuruh Huojuan duduk bersandar di pohon. Yang Er melingkar di samping. Di atas kepalanya muncul tanduk rusa kecil yang menggemaskan. Hal itu membuat Xiaofu berteriak-teriak antusias. Lu Ming dengan pelan menempelkan ranting yang hangus kecoklatan itu di atas kepala Huojuan. Energi hijau yang mengalir melewati ranting itu berubah menjadi daya kehidupan yang hangat dan mengalir ke mata Huojuan. Dia sampai terengah-engah kelelahan, tapi tetap menggigit gigi dan mengalihkan ranting itu ke arah Yang Er. Cahaya hijau kemerah-merahan menyelimuti seluruh tubuh anak ular kecil itu. Kali ini Lu Ming benar-benar kehabisan tenaga. Hampir terjatuh saat Huki langsung menopangnya. Tidak berapa lama, tubuh Yang Er mulai bersinar dan berubah bentuk. Dalam sekejap dia berubah menjadi seorang pemuda kecil yang mulus. Rambut pendek berwarna biru air laut mempertegas kulitnya yang seputih salju. Sepasang mata yang persis sama dengan ayah Xuanjing itu sekarang berkedip-kedip dengan penuh keheranan dan kegembiraan. Langmu yang pertama berlari menghampiri. "Wah, Yang Er, kamu menggemaskan sekali." Yang Er langsung dengan malu-malu menutupi tubuhnya.
Rok kulit hewan. Lalu tiba-tiba dia menutup mulutnya dengan tangan. Aku bisa bicara. Dia berputar-putar di tempat dengan girang. Huki segera mencarikan kulit hewan untuk diselimutkan padanya. Tepat saat itulah, Huo Juan perlahan membuka penutup matanya. Semua saudara menahan napas. Dia mula-mula menyipitkan mata untuk menyesuaikan diri dengan cahaya. Lalu perlahan membuka sepasang matanya yang indah berwarna merah menyala. Saat pandangannya jatuh di kaki kecil Luming, Huo Juan menampilkan senyum yang sangat lembut. Kamu Luming kan? Mata Luming langsung berbinar. Dia mengangguk. Kemudian Huo Juan melihat Huki yang menggemaskan. Huki dengan kaget dan gembira berseru, Kakak bisa melihat. Huo Juan mengenali mereka satu persatu. Adik Xiaofu, adik Lang Xian, adik Langmu. Lalu akhirnya menatap si kaki kecil dan tangan mungil Yang Er. Adik Yang Er, semua orang dengan girang mengerumuni sambil memanggil Kak. Xiaofu melompat-lompat sampai cipratan air kemana-mana. Dengan suara menggemaskan dia memanggil-manggil. Huki dengan senang berkata, luar biasa. Mata Kak Huo Juan sudah sembuh. Yang Er juga sudah bisa berubah wujud. Semua berkat jasa Kak Luming. Luming menyimpan ranting itu dan berkata pelan, karena kalian mempercayaiku. Huo Juan menepuk bahunya. Kamu adalah saudara baik kita. Yang Er pun ikut mengangguk setuju. Iya, kita adalah saudara baik. Tidak jauh dari sana, dua bersaudara Lang Zhou dan Lang Ye yang pertama mencium aroma manis dari pertemuan intim itu. Keduanya beranjak berdiri dengan perasaan tidak karuan. Mata Lang Zhou langsung memerah. Dia menahan emosinya dengan keras dan berjalan ke arah Lansing. Lang Ye yang sudah sehat pun ikut menyusul. Xuan Jing si suami ular yang tidak suka berebut dan bersaing, ternyata malah diam-diam makan sendirian di belakang orang lain. Lang Zhou dan Lang Ye, dua bersaudara itu yang pertama mencium aroma manis itu. Dua manusia hewan langsung bersekutu bergerak ke sana. Ular keparat, kondisi Xiao Nan sangat rapuh. Jangan sampai kamu menyakitinya. Tidak lama kemudian Hu Bai, Qi Xiao, dan Lan Xing pun mencium aromanya. Qi Xiao langsung bangkit hendak menerobos ke sana. Tapi Hu Bai langsung menahannya. Sudah ada Lang Zhou dan Lang Ye yang berjaga. Itu sudah cukup. Di dunia hewan, pejantan memang punya tanggung jawab untuk menjaga betina saat bercengkerama. Tapi bagi suami-suami hewan di keluarga ini, menjaga justru menjadi siksaan tersendiri. Hu Bai berjalan sendirian menuju danau kecil di oasis. Perlahan-lahan dia membenamkan dirinya ke dalam air danau yang dingin. Dia butuh ketenangan. Betina mereka bercengkerama dengan suami hewan akan menjadi hal yang lumrah ke depannya. Dia harus bisa mengendalikan rasa cemburunya. Yang lebih penting lagi adalah, betina mereka mau menerima untuk bercengkerama. Artinya dia benar-benar sudah berniat untuk menetap di dunia hewan. Hu Bai membenamkan wajahnya ke dalam air. Kedepannya keluarga ini pasti akan ada persaingan bercengkerama. Tapi sekarang tidak banyak waktu tersisa. Dia tidak boleh kacau, harus sesuai rencana. Bergantian kencan dulu untuk mencuri hati betina mereka. Setelah dia kembali dari kampung halamannya, barulah persaingan bercengkerama yang sesungguhnya dimulai. Di sisi lain, Nancy merasa Xuan Jing memang sungguh-sungguh luar biasa. Ular ini benar-benar kuat, dia hanya memberi sedikit respons balik dan Xuan Jing langsung sama sekali tidak terkendali. Bahkan mencakar pun tidak mempan. Saat menjelang fajar, Nancy sampai menggigit bahu Xuan Jing dengan keras. Baru berhenti saat melihat darah. Nancy yang kelelahan sampai pinggang dan punggung terasa sakit. Dia langsung memaki, Xuan Jing bau, ular sialan, brengsek. Tapi Xuan Jing malah menggosok-gosokkan dirinya padanya sambil manja. Betina kecil, aku tidak bau kok. Manusia hewan ular itu baru selesai bercengkerama langsung sudah mau memulai pembicaraan lagi. Nancy dengan ngambek berkata, aku tidak semudah itu untuk dirayu. Xuan Jing mencium tangannya. Semalam benar-benar tersihir oleh ular penggoda ini. Sekarang Nancy bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun. Xuan Jing yang sudah puas itu menjadi sangat lembut. Betina kecil,
biar aku temani tidur. Nancy menggelengkan kepala. Tidak tidur, aku mau bersih-bersih dulu, lalu kembali. Xuan Jing langsung mengiyakan, aku antar kamu. Setelah mandi, Xuan Jing masih terus merangkul Nancy dengan penuh kemesraan. Baru sore hari barulah Nancy digendong kembali. Saat melihat para suami hewan yang sudah menunggu, Nancy merasa sedikit bersalah. Tapi tetap melambai-lambaikan tangan menyapa. Hu Bai, Qi Xiao, Lan Xing, Lang Zhou, Lang Ye. Para pejantan langsung mengerumuni. Betina kami, betina kecilku, kakak. 5 pejantan mengelilinginya dan mengamatinya dengan seksama. Kemudian semua serempak memelototi Xuan Jing dengan garang. Qi Xiao menghentak-hentakkan kakinya marah. Kamu tahu tidak, tinggal 6 hari lagi. Kamu monopoli 1,5 hari sendirian. Sekarang tinggal tersisa 4,5 hari. Namun Xuan Jing justru seperti seorang selir yang paling disayang. Dengan angkuh dia mendongakkan kepala dengan ekspresi penuh bangga. Memang betul, dia memang belum berhasil sepenuhnya. Kalau bukan karena betina kecilnya yang memaksa kembali, dia benar-benar tidak mau melepaskan. Betina kecilku menyukaiku. Kenapa? Kalian cemburu. Walaupun tidak bercengkerama dalam wujud hewan sehingga tidak bisa dibilang tuntas sepenuhnya, tapi dialah yang pertama setelah Nancy kembali. Melihat para pejantan lain yang asam cemberut, dia merasa sungguh puas luar biasa. Saat itulah Hu Bai dengan lembut menyodorkan pakaian kulit hewan yang baru. Betina kami, mau ganti baju. Aku sudah buat banyak yang baru. Setelah Nancy pergi berganti baju, Hu Bai langsung berubah wajah. Dia memelototi Xuan Jing dengan garang. Tapi Xuan Jing dengan cueknya hanya menggeliat-geliatkan ujung lidahnya. Seluruh wajahnya seperti berkata, kamu mau apa padaku coba? Lang Ye menggertakkan gigi. Dia memang benar-benar layak dipukul. Lang Zhou tetap tenang. Tunggu ada kesempatan baru kita bereskan dia. Sebenarnya yang paling tersiksa adalah Lang Zhou. Semalam saat berjaga, segala suara dan aroma itu membangkitkan kembali kenangan 5 tahun yang lalu yang membuatnya gila. Sekarang menyesal sudah terlambat. Mata Lang Ye paling dingin. 5 tahun yang lalu saat bercengkerama dia pernah membuat Nancy pingsan. Di matanya Nancy adalah makhluk yang sangat mudah terluka. Saat mendengar suara memohon semalam, dia berkali-kali hampir nekat menerobos masuk. Semuanya berhasil ditahan oleh Lang Zhou. Saat Nancy keluar setelah berganti baju, Hu Bai mengambilkan pakaian yang penuh dengan bau ular tadi. Wajahnya tetap lembut, tapi di dalam hati sudah berniat untuk merobek-robeknya. Menghadapi 5 suami hewan yang cemburu berat, Nancy sampai jari kakinya menggaruk-garuk tanah karena canggung. Apakah masih sempat melarikan diri sekarang? Tolong ada yang selamatkan aku. Tepat saat itulah, Huki kecil tiba-tiba berlari datang menarik tangannya. Dia mendongak dengan wajah berseri-seri sambil berseru gembira. Ibu kamu akhirnya kembali. Mata Kak Huo Juan sudah sembuh. Adik Yang Er juga sudah berubah jadi manusia. Nancy dengan terkejut dan gembira langsung berjongkok. Ah Ki, kamu bilang apa? Yang Er sudah berubah menjadi manusia. Mata Huo Juan juga sudah sembuh. Setelah mendapat jawaban yang pasti, dia langsung melepaskan diri dari kelompok suami hewan yang cemberut itu. Dengan penuh semangat dia berlari ke arah anak-anak. Anak-anak secara otomatis membuka jalan. Huo Juan membuka kedua tangannya ke arahnya. Ibu. Nancy langsung menggendongnya dan mengamati matanya dengan seksama. Benar-benar sudah baik. Huo Juan melingkarkan tangan di lehernya. Satu persatu dia memandangi wajah Nancy. Lalu sambil tersenyum berkata, ibu jauh lebih cantik dari yang kubayangkan. Nancy tidak tahan tertawa dibuatnya. Mata Juan sungguh tajam. Huo Juan mencium pipinya sekali lalu menyingkir. Ibu cepat lihat adik Yang Er. Nancy menunduk dan melihat seorang pemuda kecil berambut biru. Suaranya sampai gemetar karena terlalu girang. Kamu Yang Er, benar-benar Yang Erku. Manusia hewan ular kecil itu dengan gembira menerjun masuk ke dalam pelukannya. Terus-terusan memanggil ibu. Akhirnya bisa langsung bilang ke ibu.
Ibu, sebenarnya aku adalah anak bungsu keluarga ini. Aku adalah anak ibu yang sesungguhnya. Mata Nancy langsung terasa panas dan perih. Dia memeluknya erat. Iya, Yang Er adalah anak bungsu keluarga ini. Adalah anak ibu. Ibu sayang Yang Er. Yang Er mencium pipinya sekali. Aku juga sayang ibu. Saat itulah Nancy merangkul Yang Er dan berbalik ke arah anak-anak lain. Kemudian dengan hikmat mengumumkan, kita perkenalan ulang semuanya. Yang Er adalah adik kandung kalian semua. Mata Huki langsung berbinar. Wah, benarkah? Xiao Fu yang sudah tahu sejak tadi pun dengan kooperatif ikut berseru kaget. Yang Er ternyata adik kandung kita. Beberapa saudara lain langsung mengerumuni. Langmu memiringkan kepala dengan penuh kebingungan. Memangnya Yang Er bukan sudah selalu adik kandung kita? Lang Xian mengangkat tangan dan mengetuk kepalanya. Bodoh. Huo Juan dan Lu Ming saling berpandangan dan tersenyum. Hati Yang Er terasa hangat sekali. Dia akhirnya benar-benar telah melebur sepenuhnya ke dalam keluarga ini. Ada ibu, ada ayah, dan ada begitu banyak saudara. Kedepannya tidak akan ada yang mengintimidasi dirinya lagi. Melihat mata Nancy yang mulai berkaca-kaca, Yang Er langsung panik. Ibu kenapa menangis? Apakah aku berbuat salah? Huo Juan pun buru-buru mendekat. Ada apa dengan ibu? Anak-anak lain ramai-ramai bertanya dengan penuh perhatian. Nancy meletakkan Yang Er. Dia berjongkok dan mengusap kepala mereka satu persatu. Ibu tidak menangis. Ini karena terlalu bahagia. Melihat kalian kakak beradik begitu akrab, ibu sangat senang. Para pejantan di samping memandangi pemandangan yang menghangatkan hati ini. Dalam hati masing-masing terasa hangat sekaligus campur aduk. Andaikan hari-hari bisa selalu seperti ini betapa indahnya. Saat itulah Nancy tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berbalik bertanya, Juan, Yang Er, kalian sembuh bagaimana caranya? Anak-anak dengan kompak menutup rapat-rapat mulut mereka. Lu Ming tidak menyangka semua orang bisa memegang janji sekuat ini. Dia pun dengan sukarela maju ke depan. Aku yang menyembuhkan mereka. Aku bisa membangkitkan daya kehidupan di dalam tubuh mereka. Sebenarnya sebagian besar berkat tongkat yang diberikan ayah. Tapi hal itu tidak dikatakannya. Nancy dengan lembut mengusap kepala Lu Ming. Belakangan ini kamu sudah sangat banyak membantu ibu. Kamu benar-benar luar biasa. Lu Ming seperti seorang dewasa kecil menggelengkan kepala. Bukan membantu ibu. Ini membantu Kak Huo Juan dan Yang Er. Mereka sudah berjanji akan menjadi sahabat baikku. Huo Juan dan Yang Er langsung mengangguk-angguk bersemangat. Iya, kita adalah sahabat baik. Nancy ragu sejenak lalu bertanya, kalau begitu bisakah kamu menyembuhkan ayah Hubei juga? Lu Ming dengan ringan menjawab, bisa. Tapi harus menunggu sampai tenagaku pulih dulu. Mata Nancy langsung berbinar. Luar biasa, kamu pulihkan tubuhmu dulu ya. Kemudian dia berbalik dan berteriak ke arah para pejantan. Cepat carikan rumput paling segar untuk Lu Ming, yang gemuk muda dan lembut, untuk memulihkan tenaga anak ini. Qi Xiao dengan suara lantang menyahut. Siap, serahkan padaku. Kamu yang menyembuhkan Juan Er berarti kamu penyelamat hidupku. Aku rela carikan rumput seumur hidup. Huo Juan yang telinganya sampai bergetar karena terkejut mendengar suaranya yang menggelegar. Lu Ming dengan tidak enak hati melambaikan tangan. Tidak usah. Qi Xiao tetap bersikeras. Benar-benar tidak perlu. Seluruh keluarga tidak tahan tertawa bersama. Suasana dipenuhi keceriaan. Sore harinya, saat Nancy sedang asyik bermain dengan anak-anak, Hubei diam-diam memanggil 5 pejantan lainnya berkumpul. 6 raja hewan yang tampan duduk melingkar. Pemandangannya sungguh memanjakan mata. Tenggorokan Hubei terasa agak kering. Dia merendahkan suaranya dan berkata pada semua orang. Betina kami sebentar lagi akan kembali ke dunia manusia. Kita harus cari cara untuk mencuri hatinya. Mulai sekarang bergantian mengajaknya kencan. Buat dia merasakan keterikatan dan ketergantungan pada kita. Semakin tidak bisa melepaskan semakin baik. Para pejantan begitu mendengarnya langsung bersemangat. Qi Xiao tidak sabar bertanya,
kalau begitu siapa yang duluan? Hu Bai melirik orang-orang di sekelilingnya. Xuan Jing belakangan ini sudah terlalu banyak beruntung. Kali ini biarkan Lang Zhou dan Lang Ye duluan. Xuan Jing langsung tidak terima. Lidahnya berbahaya menyipit ke dalam. Kenapa harus berurutan? Bukankah masing-masing mengandalkan kemampuan sendiri? Hu Bai langsung membalas. Kamu sendiri bisa menahan hatinya. Jangan lupa dia masih punya orang tua manusia. Kata-kata itu seperti seember air dingin yang disiramkan. Xuan Jing langsung terdiam. Walaupun hatinya sebenarnya seperti berdarah, tapi dengan terpaksa dia menggigit gigi menyingkir ke pinggir. Lang Ye sedikit gugup, tapi dia tidak begitu menyukai kami. Hu Bai menepuk bahunya, setidaknya dia tidak membencimu. 5 tahun lalu tidak sempat membangun perasaan karena dia harus pergi. Sekarang situasinya sudah berbeda, lagi pula kalian yang berbulu lebat itu persis tipe yang dia sukai. Lang Zhou dengan tatapan mantap berkata, Aye, kesempatan kali ini kita harus genggam dengan baik. Lang Ye pun mengangguk kuat. Dua bersaudara itu membuat tekad dalam hati untuk menampilkan yang terbaik. Nancy bermain dengan anak-anak sampai berkeringat deras. Lang Zhou dan Lang Ye buru-buru datang membawa kulit hewan yang sudah dibasahi. Lang Zhou dengan lembut menyodorkan kulit hewan itu. Nancy tersenyum menerimanya dan mengusap keringat. Dua bersaudara itu saling bertatapan. Dalam hati sama-sama bertekad untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Masalahnya adalah, mereka sama sekali tidak tahu cara berkencan. Lang Ye sampai ekornya bergoyang-goyang karena gugup. Wajahnya sudah merah seluruhnya. Dengan tergagap-gagap dia bertanya, betina kami, kamu sudah lelah bermain? Belum. Tidak lelah. Nancy berkata begitu tapi matanya malah terus melirik ke ekor Lang Zhou yang bergoyang-goyang ke sana ke sini itu. Dalam hatinya sudah gila ingin memegang. Lang Zhou tiba-tiba menyadari sesuatu. Ternyata itulah yang dimaksud Hu Bai dengan suka yang berbulu lebat. Tanpa pikir panjang dia langsung berubah ke wujud serigala perak. Seketika menjadi mainan berbulu raksasa. Tengkuk yang tebal dan padat. Dada yang lebat mengembang, dan ekor besar yang menggoda itu. Lang Zhou dengan malu menundukkan kepala. Telinganya pun ikut bergetar. Nancy langsung terkesiap. Ini sungguh berbeda dari Hu Bai yang elegan. Serigala perak adalah ketampanan yang bersih dan bersemangat. Dan bulunya dicuci sampai wangi. Xiao Nan, naik ke punggungku. Kami ajak kamu pergi main. Nancy dengan penuh semangat naik ke atas si anjing besar. Lang Ye pun berubah wujud dan menggosok-gosokkan badannya ke kakinya. Membuat Nancy terkikik-kikik geli. Xiao Nan, pegang erat. 2 ekor serigala perak membawa Nancy berlari kencang. Nancy berteriak-teriak kegirangan. Para pejantan lain yang memandang dari kejauhan, Hu Bai dengan diam pergi mengurus anak-anak. Qi Xiao sangat iri melihatnya. Tidak tahu apakah pejantan beruntung berikutnya adalah dirinya. Lansing menghela napas di dalam air. Hanya Xuan Jing yang dengan kesal menggoyangkan gigi. Dia tidak berniat mengantri, maka diam-diam dia mengikuti mereka dari belakang. Di sekitar sini tempat untuk kencan tidak banyak. Hanya ada gurun, oasis, dan gunung bersalju. Tapi di keluarga ini ada satu manusia hewan berdarah dingin yang tidak punya batas. Selalu suka mengacau. Jadi kalau mau berdua saja dengan Xiao Nan, 2 bersaudara itu hanya bisa memilih gunung bersalju yang secara alami anti ular. Di tepi gurun terbentang hamparan gunung bersalju yang luas. 2 bersaudara serigala membawa Xiao Nan ke kaki gunung. Di desa serigala perak selama lebih dari 3 bulan pun tidak berhasil menyentuh hatinya. Sekarang hanya tersisa 1,5 hari. Sungguh sangat sulit. Tapi Hu Bai benar, harus kejar waktu. Walaupun harus mengerahkan seluruh kemampuan, dalam 1 hari ini dia harus bisa membuat Xiao Nan menyukai mereka. Nancy berbaring di atas punggung Lang Zhou yang berbulu lebat. Punggung serigala besar ini kokoh sekaligus hangat. Tangannya tertarik oleh telinga yang terlihat seperti jeli basah itu. Tidak tahan dan pelan-pelan menyentuhnya. Lang Zhou merasakan telinganya langsung membal. Nancy matanya langsung berbinar.
Dengan penuh semangat menyentuhnya lagi. Telinga itu kembali membal tidak terkendali. Lang Zhou baru menyadari bahwa dirinya sedang dijahili. Dia tertawa sambil menoleh dan menyembunyikan telinganya ke dalam bulu. Nancy dengan gemas langsung berusaha mencari. Memeriksa sisi kiri telinga kanan yang muncul. Memeriksa sisi kanan telinga kiri yang muncul lagi. Serigala ini sengaja. Dia maju ke depan hendak mencengkeram dengan kedua tangan. Tapi keseimbangan tidak stabil dan jatuh ke samping kiri. Lang Zhou langsung berguling dan menggunakan perut berbulunya untuk menangkap Nancy. Ya ampun, ini terlalu nyaman. Nancy tidak tahan menggosok-gosokkan diri 2 kali. Telinga Lang Zhou langsung merah sampai ke pangkalnya. Dia baru menyadari bahwa Nancy menyentuh bagian yang tidak seharusnya. Langsung dengan wajah merah cepat-cepat bangkit berdiri. Lang Zhou masih merasa sedikit sayang. Saat itulah Lang Ye mendekat dan menggosok-gosokkan kepalanya ke pinggang Nancy. Membuat Nancy terus tertawa geli. Lang Ye mengusulkan, "Aku dengar kemampuan istimewamu bisa berubah ke wujud suami hewan. Mau coba berubah jadi serigala perak?" Nancy dengan penuh semangat mengangguk. Dia merasakan energi 2 bersaudara itu. Dalam sekejap berubah menjadi serigala betina kecil yang cantik. 2 bersaudara itu seketika memerah wajahnya. Mengelilinginya berputar-putar. Lang Ye menggosokkan wajahnya ke wajah Nancy sambil memuji, "Xiao Nan, wujud serigalamu sungguh indah." "Benarkah?" Nancy dengan gembira mengibas-ngibaskan ekornya. Lang Zhou sambil tertawa berkata, "Serigala perak kita punya bulu yang tebal. Tidak takut kedinginan." Lang Ye tidak sabar mengusulkan, "Ayo kita pergi main ke gunung bersalju." Nancy dengan penuh semangat menyetujuinya. 3 ekor serigala perak berlari di atas gunung bersalju. 2 pejantan yang kuat menjaga satu di kiri satu di kanan. Xiao Nan yang dibalut bulu tebal berguling-guling di atas salju. Menjadi suami hewan berbulu lebat itu menyenangkan. Berubah menjadi berbulu lebat sendiri jauh lebih menyenangkan lagi. Tepat saat itulah, dari balik tanah tiba-tiba muncul seekor kelinci salju kecil. Mendongak melihat serigala sebesar ini, langsung ketakutan dan terjungkal ke belakang. Nancy tertawa terbahak-bahak melihatnya. Saat dia sedang berguling-guling karena tawa, Lang Zhou dan Lang Ye berlari datang dan menjilat-jilat wajahnya. Gelis sekali sampai dia hanya bisa terus berteriak minta berhenti. 2 kepala serigala besar terus-terusan mendesak menggosok-gosoknya. Nancy tertawa tidak bisa berhenti. Lang Ye tiba-tiba mengusulkan agar Xiao Nan menebak mana yang Lang Zhou mana yang Lang Ye. Nancy bangkit dari salju. Dia menggosok-gosokkan tubuhnya ke Lang Zhou sambil memanggil, "Zhou." Lalu menggosokkan tubuh ke Lang Ye sambil memanggil, "Ye." 2 bersaudara itu dengan penuh semangat langsung menimpa Nancy. Ketiganya berguling menjadi satu di atas salju. Lang Ye karena terlalu bersemangat langsung belak-belakan mengungkapkan perasaan. "Xiao Nan, aku sangat-sangat menyukaimu." Sambil menimpa Nancy terus-terusan menjilati mukanya. Nancy sambil mengibas-ngibaskan salju dari tubuhnya tertawa berkata, "Ayo kita lomba sampai ke puncak." 2 bersaudara itu dengan penuh kasih sayang menyetujuinya. Di sisi lain, Xuan Jing memandangi gunung bersalju sambil menggertakkan gigi. Tidak disangka mereka memilih tempat ini. Jelas-jelas sedang menghalang-halangi dirinya. Tapi sayangnya dia benar-benar tidak bisa naik ke sana. Manusia hewan ular berdarah dingin memang dari sananya takut dingin. Dia menggigit bibir dan mencoba memanjat ke atas. Tapi belum jauh sudah seluruh tubuhnya terasa kaku. Aliran darahnya semakin lama semakin lambat. Celaka, mau hibernasi. Xuan Jing terpaksa gigit gigi turun kembali. Sementara itu Nancy berlari paling depan dengan liar. 2 ekor serigala perak mengikuti dari belakang. Bulu perak di belakang tubuh mereka bergerak-gerak tertiup angin. Berlari di atas salju sungguh menyenangkan sekali. Namun tepat saat itulah, tiba-tiba tanah di bawah bergetar sedikit. Nancy mendongak dan melihat celahan di gunung bersalju. Dia langsung mundur 2 langkah sambil berteriak, "Longsor salju!" Lang Zhou dengan cepat menggigit dan membawanya.
Nancy langsung kembali ke wujud aslinya dan meringkukkan tubuh di balik mantelnya. Menggenggam erat bulu Lang Zhou, Lang Ye membuka jalan di depan. Dua bersaudara itu membawa Nancy berlomba lari melawan longsor salju. Nancy membenamkan wajahnya ke dalam bulu serigala. Suara angin yang menderu kencang sama sekali tidak menyentuhnya. Lang Ye tiba-tiba melihat batu besar di depan. Dia berteriak memanggil kakaknya untuk segera ke sana. Lang Zhou sekali lompatan langsung masuk ke dalam. Detik berikutnya, boom, salju dalam jumlah besar menghantam ke bawah. Dua sosok yang kuat berdiri menghadang di luar, menggunakan tubuh mereka sendiri untuk menangkis bahaya. Nancy yang hanya mengenakan pakaian kulit hewan tetap saja menggigil kedinginan. Dia kembali berubah ke wujud serigala perak dan menempel rapat-rapat bersama Lang Zhou dan Lang Ye. Salju menutupi seluruh ruangan. Sinar matahari menembus lewat salju yang menumpuk dan masuk ke dalam. Di bawah batu tetap terasa terang berkilauan. Nancy mendongak. Dua pasang mata biru yang indah sedang memandanginya dengan penuh kelembutan. Lang Zhou dengan teliti memeriksa kondisi tubuhnya. Xiaonan, ada yang terluka tidak? Kedinginan tidak? Nancy menggelengkan kepala dan dengan ringan menggosok-gosokkan tubuhnya ke keduanya. Lang Ye mendekat dan mencium-cium. Memastikan tidak ada luka, 3 ekor serigala perak meringkuk menjadi satu. Saling menghangatkan dengan suhu tubuh dan bulu masing-masing. Lang Ye meletakkan kepala besarnya di perut Nancy. Mengangkat alisnya dan menatap Nancy lurus-lurus dengan sepasang mata birunya. Hanya dengan memandanginya seperti ini saja sudah merasa bahagia seperti sedang bermimpi. Saat itulah Lang Zhou menyesuaikan posisinya menghadap Nancy. Ekornya yang berbulu lebat menyelimuti tubuhnya dengan nyaman. Dia melirik ke arah adiknya, lalu melirik ke Nancy yang sedang mengamati mereka. Sepertinya Nancy sangat menikmati kedekatan seperti ini. Penemuan ini membuat dua bersaudara itu sangat senang. Awalnya kencan ini dimaksudkan untuk membuat Nancy semakin menyukai mereka. Tapi ternyata malah membuat mereka sendiri semakin tergila-gila pada Nancy. Lang Ye menggosok-gosokkan hidungnya ke tubuh Nancy. Xiaonan, kamu sangat harum. Sebagai suami hewan yang paling waras di keluarga ini, Hubei menahan rasa cemburunya dan mengatur para suami hewan lain untuk bergantian kencan dengan Nancy. Hanya demi mencuri hati betina mereka. Sementara itu saat ini, dua bersaudara serigala membawa Nancy bersembunyi di balik batu besar menghindari longsor salju. Lang Ye mendekat ke Nancy sambil menggosokkan hidungnya. Xiaonan, kamu sungguh harum. Nancy diusap oleh hidung basahnya yang lembab sampai geli-geli. Tidak tahan tertawa sambil menghindar. Haha Lang Ye, hidungmu terlalu geli, cepat berhenti. Tapi Lang Ye tidak mau menyerah dan terus mencium-ciumnya. Membuat Nancy tertawa terus-terusan. Dia sambil menghindar terus memohon agar berhenti. Baru setelah Nancy memohon dengan sungguh-sungguh, Lang Ye dengan patuh berbaring di atas perutnya. Saat Nancy sudah tenang, dia tidak tahan lagi mendekat dan menciumnya. Aroma betina mereka sungguh membuatnya tergila-gila. Dia diam-diam menjilati wajah Nancy sekali. Serigala perak memang dari sananya pandai mengambil kesempatan. Maka sambil Nancy tidak memperhatikan, Lang Ye pelan-pelan menjilat bibirnya. Walaupun keduanya masih dalam wujud serigala, gerakan yang seintim ini tetap saja membuat Nancy tertegun sebentar. Tapi dia tidak menolak. Seluruh wajah Lang Ye langsung bersinar. Jantungnya berdegup kencang bukan main. Dengan malu-malu dia membenamkan kepalanya ke dalam bulu Nancy. Suka sekali, sungguh sangat suka. Rasa suka ini sama sekali tidak bisa ditahan. Lang Zhou pun tidak mau kalah. Dia menggosokkan kepalanya ke tubuh Nancy. Kemudian diam-diam menjilat bibirnya sekali. Kali ini Nancy baru menyadari bahwa dirinya sedang dicium. Di bawah tumpukan salju wajahnya sudah merah seluruhnya. Lang Zhou dan Lang Ye tidak berani terlalu berlebihan. Dengan cepat keduanya kembali meletakkan kepala di perutnya. Xiaonan, aku sangat menyukaimu. Sangat-sangat menyukai. Perasaan serigala perak itu lugas dan menggebu-gebu. Nancy sama sekali tidak mampu bertahan menghadapinya.
Dua ekor serigala itu mulai menjilati seluruh tubuhnya. Sentuhan halus yang berkali-kali itu membuat seluruh tubuhnya terasa lemas. Jangan, sekarang tidak bisa. Nancy dengan wajah merah terengah-engah. Dua bersaudara serigala itu satu di kiri satu di kanan berbaring di sisinya. Ikut-ikutan mengatur napas dengan pelan. Ampun, apakah dua saudara ini tidak perlu bergiliran? Kalian berdua tidak akan saling cemburu. Dua bersaudara serigala saling bertatapan. Mata Lang Zhou memerah, suaranya merendah. Kita bisa bersama-sama menyenangkanmu. Mata Lang Ye semakin merah sambil terengah-engah merayunya. Mau coba, pasti sangat menyenangkan. Nancy langsung ketakutan dan menolak dengan cepat. Tidak usah, tidak usah. Dua bersaudara serigala itu serempak menghentak-hentakkan kaki kecewa. Setelah longsor salju berlalu, mereka menggali salju dan mengeluarkan Nancy. Dia akhirnya kembali melihat langit yang cerah. Saat itulah Lang Zhou mendekat dan bertanya, "Masih mau mendaki?" Nancy dengan penuh semangat menjawab, "Tentu saja, aku merasa seru sekali." Dua bersaudara serigala menatapnya dengan penuh kasih sayang dan tertawa. Di sisi lain, Qi Xiao seorang diri berjongkok mematah-matahi ranting pohon. Lang Zhou dan Lang Ye menemani betina kecil itu. Ular keparat entah kemana perginya. Lansing merendam diri di air tidak mau keluar. Hu Bai tidur-tiduran. Anak-anak berkumpul membentuk kelompok kecil entah sedang apa. Dia terus menggumam sambil mematah-matahi daun. Bahkan Juan-Juan saja sudah besar. Tidak membutuhkan aku lagi. Qi Xiao dengan kuat mematahkan satu ranting. Sendirian dengan bosan terus memetiki daun-daun di atasnya. Huo Juan mendengar sang ayah yang memancarkan aura kesedihan. Dia buru-buru berlari ke sana untuk menghibur ayah yang satu ini. "Ayah, kamu kenapa?" Qi Xiao terus mematahi daun dengan murung. "Juan-Juan, menurutmu apakah watak ayah ini tidak disukai orang? Badan segede ini wataknya kasar pula. Cuma bisa berkelahi. Tidak tahu bagaimana cara menyenangkan ibumu. Lihat saja suami hewan yang lain betapa akrabnya dengan ibumu. Bahkan ular sialan itu pun lebih bisa membuat ibumu senang daripada ayah." Huo Juan duduk di sebelahnya. Tapi ayah adalah suami hewan pertama yang diikat janji ibu. Suami hewan lain yang lain bisa iri pun tidak bisa. Ayah yang begitu polos dan apa adanya. Qi Xiao dengan bersemangat dan penuh harap berkata, "Juan-Juan, nanti waktu ayah kencan dengan ibumu, temani ayah ya. Kita bertiga terakhir kali terbang bersama menyenangkan sekali." Huo Juan menghela napas dan berdiri. Seperti orang dewasa kecil dia mengusap-usap kepala besar sang ayah. "Baiklah." Dalam hati bergumam, benar-benar seorang ayah yang merepotkan. Nancy yang sudah bermain-main selama 1 hari 1 malam digendong kembali oleh 2 ekor serigala perak. Dia dengan penuh semangat melompat turun dari punggung Lang Ye dan secara bergantian mengusap kepala 2 ekor serigala besar itu. Xuan Jing yang sudah kembali dari tadi dengan asam memperhatikan. Memang suka yang berbulu, baru sebentar sudah sedekat ini. Perkembangannya terlalu cepat. Dia menyelinap mendekat dan mencium-cium aromanya. Syukurlah, hanya ada sedikit bau serigala. Tidak ada yang terjadi lebih dari itu. Serigala-serigala itu belum melampaui dirinya. Xuan Jing langsung bermata senyum tanpa tampang. Dengan tidak tahu malu dia menggosok-gosokkan diri sambil manja. "Betina kecil, merindukanku tidak?" Nancy tidak berdaya, baru berpisah 1 hari saja. Saat itulah Hu Bai berjalan mendekat. Nancy begitu melihatnya langsung dengan gembira berlari ke sana. Langsung terjun masuk ke dalam pelukannya. Hu Bai dengan kokoh menerimanya. Dengan penuh kasih sayang tertawa dan bertanya, "Hari ini bermain menyenangkan?" Nancy memeluknya tidak mau melepas. "Menyenangkan, tapi bersamamu yang paling menyenangkan. Aku lapar." Hu Bai dengan lembut berkata, "Maaf ya sudah membuatmu kerepotan." Hu Bai menggelengkan kepala dengan lembut. "Melihatmu bahagia, aku pun sangat senang." Saat dia sedang meladeni sup, Lansing masih terus berbicara riang di sampingnya. Keakraban 2 orang itu membuat Xuan Jing memandanginya dengan hati yang terasa asam.
Sekarang di keluarga ini ada 6 pejantan. Hubei yang paling disayang. Lansing pun selalu dimanjakan. Bahkan 2 bersaudara serigala yang baru saja dikenal pun hubungannya jelas-jelas sudah semakin baik. Sementara si Raja Wali bodoh itu, padahal sudah kenal lebih lama. Tapi perkembangannya masih kalah dari 2 bersaudara serigala. Xuan Jing semakin lama semakin kesal. Karena urusan Yang dirinya mungkin sudah berada di posisi paling bawah. Dia tidak tahan melirik ke arah Qi Xiao. Dalam hati berpikir setidaknya tidak sampai lebih buruk dari si Raja Wali bodoh itu. Qi Xiao merasakan tatapan itu. Walaupun tidak tahu apa yang sedang dipikirkan ular keparat itu, dia tetap membalas dengan tatapan yang garang. Setelah menunggu lama sekali, Qi Xiao sudah mulai tidak sabaran. Sesuai rencana Hubei, sekarang seharusnya giliran dirinya untuk kencan. Tapi Nancy matanya hanya untuk Hubei. Mengelilinginya sambil bertanya ini dan itu dengan penuh perhatian. Sama sekali tidak memperhatikan dirinya. Qi Xiao hatinya terasa asam. Betina kami memang tidak menyukaiku. Sampai sekarang baru pernah sekali menggenggam tangan. 2 kali memeluk. Lihat saja yang lain. Xuan Jing sudah sering sekali pelukan ciuman. Lansing sering menemaninya tidur. Hubei selalu yang pertama diperhatikan. Bahkan 2 bersaudara serigala pun sudah bisa bercanda tawa bersama. Betina kami, Qi Xiao sudah menunggumu lama. Nancy baru tersadar, ternyata kalian sudah punya rencana seperti ini ya. Dia sambil tersenyum mendekat ke Hubei. Kalian ingin bergantian kencan bersamaku kan? Supaya aku menaruh hati pada kalian semua. Jadi walaupun kembali ke bumi tetap merindukan dunia hewan. Begitu bukan? Hubei merasa kecannya terlalu menggemaskan. Dengan lembut dia mengusap rambutnya. Dengan penuh kasih sayang berkata, betina kami memang paling pintar. Nancy dengan cepat menciumnya sekali. Memberitahunya agar tidak khawatir dirinya akan selalu mengingatnya. Karena ini adalah rencana semua orang, dia mau saja masuk ke dalam jebakan ini. Saat diciumi, Hubei hampir spontan meledak. Tapi waktu yang tersisa sudah tidak banyak. Dia ingin betina itu menemaninya lebih banyak. Akhirnya dengan mata yang sedikit merah dia hanya berkata, betina kami, bersenang-senanglah. Saat Nancy berbalik, Qi Xiao matanya tiba-tiba bersinar terang. Dia langsung menyiku si kecil di sebelahnya sebagai bantuan. Huo Juan langsung melompat mendekat manja. Ibu, capek tidak? Boleh tidak menemani ayah keluar main bersama? Bersamaan dengan itu, di aula kuil pendeta kota 10.000 hewan. Hukian, Yingli si Raja Wali, Bao He si Macan Tutul beserta serombongan pendeta kecil lainnya sudah semuanya hadir. Langit mendadak tertutup awan gelap. Tidak berapa lama pendeta agung Long Yi menerobos langit dan datang. Seluruh tubuhnya memancarkan tekanan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Yingli, suara Long Yi menggelegar berbarengan dengan suara guntur. Yingli dengan cepat melangkah keluar untuk memberi hormat. Naga hitam itu seketika berubah ke wujud manusia. Rambut panjang hitam pekat menjuntai. Sepasang mata indahnya dalam tak bertepi. Sekali dia berkedip saja semua orang menahan napas. Makhluk ini kuat sekaligus tampan. Sehingga para pendeta di aula kuil pendeta ini sangat mudah mencampuradukan dirinya dengan dewa hewan. Saat itulah Long Yi membuka suara. Zinan sudah ketemu belum? Berbicara soal Zinan, 5 tahun yang lalu orang bijak yang mengguncang kota 10.000 hewan itu. Setelah sebulan akrab bak saudara kandung dengan Long Yi, dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Waktu itu pendeta agung setiap hari diam-diam keluar. Menyamar menjadi manusia hewan biasa untuk mencari Zinan bermain. Masa itu adalah hari-hari paling membahagiakan bagi Long Yi. Yingli bahkan pernah berpikir, andai saja Zinan adalah seorang betina, pendeta agung pasti akan membatalkan pertunangannya dan mengikat janji dengannya. Tapi setelah 2 orang bertengkar besar, Zinan langsung lenyap bagaikan ditelan bumi. Long Yi saat itu langsung membatalkan pertunangannya dengan putri penguasa kota. Setelah itu 5 tahun dia mencari dengan gila-gilaan. Tapi bahkan bayangannya pun tidak ketemu. Yingli dengan jujur menjawab. Melapor kepada Tuan,
Zinan si orang bijak agung belum ditemukan. Tatapan Long Yi sedikit meredup. Dia berbalik kembali ke singgasana pendeta agungnya dan duduk dengan berwibawa. Dengan kemampuannya kalau mau bersembunyi memang sulit ditemukan. Ying Li, ceritakan situasi yang terjadi saat aku masih dalam pertapaan. Apakah area tambang masih stabil? Di sisi lain Nancy dengan gembira menggendong Huo Juan. Penuh semangat menyetujuinya. Qi Xiao akhirnya menghembuskan napas lega. Dia dengan cepat berubah menjadi Raja Wali Merah Raksasa. Berbalik memanggil Nancy. Betina kecilku cepat naik. Aku bawa kamu terbang. Baru saja Nancy duduk stabil, Huo Juan kecil pun berubah menjadi Raja Wali Merah kecil. Mengepak-ngepakkan sayap mengikuti dari belakang orang tuanya. Qi Xiao sambil terbang dengan penuh semangat berkata, "Betina kecilku lihat, gurun dilihat dari atas lebih megah bukan?" Nancy mengeratkan pegangan pada bulu sambil mengangguk. Qi Xiao semakin bersemangat, membawanya berputar beberapa kali. Di depan ada oasis. Aku bawa kalian lihat-lihat. Huo Juan yang untuk pertama kalinya bisa melihat saat terbang, begitu antusias sampai mengepak-ngepakkan sayap terus-terusan. Nancy memandang ke bawah dan berkata, katanya oasis ini terbentuk dari air salju yang mencair dari gunung. Qi Xiao dengan polos menjawab, yang itu aku kurang ngerti deh. Menghadapi angin, Nancy tiba-tiba merasakan sesuatu yang mengharukan. Sensasi terbang sungguh luar biasa. Seru sekaligus bebas. Qi Xiao langsung menyambar, kamu suka, aku akan bawa kamu terbang setiap hari. Sambil berkata tiba-tiba menambah kecepatan menerobos ke atas awan. Berputar-putar mengitari gunung bersalju dari semalam. Nancy menunjuk ke gunung bersalju sambil berkata, kemarin aku pergi main ke sana dan bertemu longsor salju. Qi Xiao ketakutan sampai menggigil. Berbahaya sekali itu. Nancy dengan gembira menjawab, ada sedikit. Tapi aman kok, seru malah. Qi Xiao menoleh. Juan, dingin tidak? Mau ke gunung bersalju main tidak? Huo Juan tiba-tiba mempercepat terbangnya dan datang. Ayah, aku tidak dingin. Aku juga mau main salju. Salju cantik sekali. Nancy tertawa menjawab, kalau begitu temani Juan main sampai puas. 3 orang mendarat di puncak gunung bersalju. Nancy dari ruang dimensi mengeluarkan kulit hewan yang tebal. Membungkus semua orang rapat-rapat sampai hangat. Perang salju baru saja dimulai, Nancy berhasil menyerang pertama. Huo Juan tidak mau kalah langsung membalas. Namun setelah Qi Xiao bergabung ke medan pertempuran, dia tidak bisa mengontrol kekuatan. Langsung menghantam ibu dan anak masuk ke dalam tumpukan salju. Huo Juan berbaring di salju dengan ekspresi pasrah menyerah. Ayah yang satu ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Qi Xiao dengan panik berlari menghampiri. Kalian baik-baik saja tidak? Nancy sambil tertawa terbahak-bahak bangkit dari salju. Langsung melancarkan serangan balik dengan menghantamkan bola salju ke kepala Qi Xiao. Lalu dia merentangkan tangan dan berbaring di salju. Membentuk siluet tubuh di atas salju. Huo Juan kecil menirukannya, juga berbaring dan membuat siluet dirinya sendiri. Nancy menunjuk 2 siluet itu berkata, yang ini ibu. Yang ini Juan. Qi Xiao dengan buru-buru berbaring miring ke samping. Memencetkan tubuhnya di sela-sela 2 siluet itu dan membentuk profil samping. 3 orang itu mulai membuat manusia salju. Nancy membuat 1 manusia salju kecil. Dengan teliti membentuk hidung dan matanya. Diangkat untuk diperlihatkan ke Huo Juan. Juan, yang ini adalah kamu. Huo Juan dengan penuh semangat menumpuk 1 manusia salju besar. Sambil menepuk-nepuk manusia salju itu berteriak, yang ini ibu. Qi Xiao menumpuk raksasa bersayap. Dengan bangga berkata, yang ini baru adalah aku. Sambil memanfaatkan Huo Juan yang sedang asyik bermain, Qi Xiao dengan wajah merah mendekat ke Nancy. Dengan malu-malu dan canggung bertanya, betina kecilku, kita boleh pergi ke sudut sana untuk ngobrol berdua. Setelah mendapat izin, dia langsung menggendong Nancy dan terbang ke pucuk pohon salju. 2 orang menikmati pemandangan dari puncak pohon.
Chi Xiao dengan bingung memandangi wajah sampingnya. Tiba-tiba teringat sesuatu. Dengan buru-buru dia melepas bulu yang paling indah dari tubuhnya. Kemudian dengan malu-malu menyodorkannya. Betina kecilku, ini untukmu. Nancy menerima bulu itu. Bulu ini sangat indah. Chi Xiao sambil menahan sakit berkata, kalau kamu suka, sakit sedikit pun tidak terasa. Nancy buru-buru mencegahnya. Jangan dicabut lagi. Sebanyak ini sudah lebih dari cukup. Chi Xiao dalam hati sudah bertekad, kedepannya kalau sudah tumbuh yang baru akan terus diberikan padanya. Nancy menyimpan bulu-bulu itu. Hanya menyisakan satu yang paling pertama diberikannya. Chi Xiao dengan wajah merah membentangkan sayapnya. Dengan besar hati berkata, kalau suka ambil saja bebas. Nancy menguapkan tangan putih. Dia sama sekali bukan orang yang merusak keindahan. Chi Xiao itu biasanya paling menjaga bulu-bulunya. Setiap hari tidak adalah berkelahi ia menyisir bulu. Sekarang malah dengan sukarela menawarkan bulunya untuk diambil. Hati Nancy terasa hangat. Dia mengulurkan tangan dan pelan-pelan membelai sayapnya. Chi Xiao seketika menggigil seluruh tubuh. Celaka, sayap adalah bagian yang paling sensitif. Suaranya bahkan langsung menjadi serak. Nancy dengan bingung bertanya, ada apa? Chi Xiao dengan panik menarik kembali sayapnya. Tidak ada apa-apa. Tepat saat itulah, tiba-tiba terdengar teriakan minta tolong dari Huo Juan. Terlihat seekor beruang salju yang kuat memeluk Huo Juan dan langsung berlari kabur. Chi Xiao seketika naik pitam dan melesat ke udara. Dalam beberapa gerakan saja sudah berhasil mengejar beruang salju yang melarikan diri itu. Cakar besar menghantam buas ke arah binatang liar itu. Beruang salju langsung melempar Huo Juan dan kabur. Chi Xiao langsung mengejarnya dan membereskannya. Bahkan menguliti bulunya sekalian. Membersihkan salju yang menempel. Kembali menghibur Huo Juan yang terkejut. Memberikan kulit beruang yang tebal dan hangat padanya. Kemudian dia berbalik dan khawatir dirinya terlihat terlalu garang. Pria bertubuh besar itu wajahnya merah dan gelisah bertanya. Bi, betina kecilku, tadi ayah ada menakutkanmu tidak? Aduh aku ini sungguh. Namun Nancy malah menatapnya dengan penuh kekaguman. Kamu menyelamatkan Juan-Juan, bahkan membalaskan dendam untuk Juan-Juan. Kamu sungguh luar biasa. Benar begitu, haha, Chi Xiao langsung kembali sombong. Setelah hari gelap, Chi Xiao menemukan sebuah gua di gunung bersalju untuk bermalam. Dia menggelar kulit beruang dan menyuruh ibu dan anak tidur terlebih dahulu. Kemudian dengan hati-hati memeluk dari belakang. Mendapati tidak ada penolakan, dia pun berani sedikit lebih dekat. Tidak disangka memeluk betina kecil itu ternyata lebih menenangkan dari yang dibayangkan. Awalnya mengira akan terlalu bersemangat sampai tidak bisa tidur. Ternyata tidak lama kemudian sudah masuk ke alam mimpi. Di dalam gua, Huo Juan tergelung di pelukan Nancy. Chi Xiao memeluk erat betina kecilnya. 3 orang saling bersandar dengan hangat dan bahagia tertidur. Di sisi lain, manusia hewan ular berdarah dingin itu mengikuti aroma sampai menemukan gunung bersalju sekali lagi. Dia sedikit mengerutkan kening. Kemarin 2 ekor serigala itu memilih gunung bersalju. Hari ini si burung bodoh juga memilih gunung bersalju. Mereka ini sengaja menghalangi dirinya bukan? Manusia hewan ular berdarah dingin memang dari sananya takut dingin. Dia menggigit bibir dan mencoba memanjat ke atas. Tapi belum jauh sudah seluruh tubuhnya terasa kaku. Aliran darahnya semakin lama semakin lambat. Celaka, mau hibernasi. Xuan Jing terpaksa gigit gigi mundur kembali. Keesokan harinya, Chi Xiao sungguh tidak tega mengantar Nancy kembali. Waktu bersamanya terlalu menyenangkan, tapi sebagai Raja Wali Merah yang bertanggung jawab, dia tetap membawa betina mereka dan anak-anak kembali ke oasis. Baru saja Nancy turun dari punggung burung. Anak-anak dan para pejantan langsung mengerumuni. Hubai sambil tersenyum berkata, betina kami, aku menggunakan tomat pemberianmu untuk membuat telur tomat. Mau mencicipi? Nancy dengan senang mengangguk. Hubai dengan lembut menyodorkan makanan. Dengan suara pelan bertanya, keluar main tadi lelah tidak?
Lalu dia menambahkan, yang lain sedang menyiapkan hadiah. Mungkin untuk dibawa sebagai oleh-oleh kepada kakek nenek dan paman. Nancy sambil tersenyum menjawab, baik, akan aku bawakan untuk mereka. Hubei kemudian memanggil semua orang untuk makan bersama. Persediaan ikan laut lansing sudah hampir habis. Terpaksa makan ikan air tawar. Setelah Nancy menyadarinya, langsung mengambilkan ikan laut yang tersimpan di ruang dimensinya untuk diberikan padanya. Dia dengan pelan bertanya, tinggal di gurun seperti ini apakah sangat tidak nyaman? Lansing langsung menggelengkan kepala. Dengan wajah merah diam-diam mencuri pandang ke Hubei. Sesuai rencana, hari ini giliran Lansing untuk kencan. Di benaknya bergema pesan dari para abang ipar. Kamu adalah adik yang muda dan cantik. Manfaatkanlah kelebihanmu untuk menggoda dia. Yang kuat memiliki daya tarik kekuatan. Kamu pun punya keunikanmu sendiri. Banyak betina yang menyukai tipe sepertimu. Kalau bisa menangis ya seringlah menangis. Air mata pejantan yang manja adalah vitamin bagi betina. Kak Xuanjing 2 hari yang lalu sudah berhasil. Entah dia sendiri bisa tidak untuk bercengkerama. Coba saja, dia bisa meminta-minta pada kakak bukan? Lansing hanya membayangkannya saja jantungnya sudah berdegup kencang. Saat itulah Nancy merasakan ada yang tidak biasa dan bertanya dengan penuh perhatian. Lansing, kamu kenapa? Akhirnya giliran si 300 tahun untuk kencan dengan adiknya. Lansing dengan gugup memanggil, kakak. Dia menirukan cara yang diajarkan para abang ipar. Dengan pelan mengangkat mata dan mengedipkannya ke arah Nancy. Nancy langsung tersihir. Adik semenggemaskan ini siapa yang bisa bertahan? Lansing dengan telinga merah menggenggam tangannya. Kakak, hari ini temani aku pergi ke dasar danau boleh tidak? Menghadapi adik selucu ini, Nancy tidak ada cara untuk menolaknya. Boleh. Nancy kemudian mengaktifkan kemampuan istimewanya. Kedua kaki berubah menjadi ekor ikan yang cantik. 2 orang duyung bersama-sama melompat masuk ke dalam danau. Menciptakan cipratan air kemana-mana. Anak-anak di tepi pantai dengan girang berteriak. Wah, ekor ibu cantik sekali. Nancy dipuji sampai melayang. Mengibas-ngibaskan ekornya beberapa kali dulu baru tenggelam masuk ke bawah. Sementara itu Xuanjing yang baru kembali dari gunung bersalju hanya sempat melihat sisa bayangan ekor ikan Nancy. Dia langsung terdiam tidak percaya. Seluruh pasukan langsung terpaku di tempat. Di sisi lain Lansing membawa Nancy berenang ke bagian yang lebih dalam. Tidak disangka di balik danau kecil ini ada dunia tersendiri. Ternyata ada sebuah gletser bawah tanah yang sangat besar. Kakak, ini terbentuk dari air salju yang mencair dari gunung. Lansing sambil berenang menjelaskan. Walaupun tidak bisa dibandingkan dengan air laut. Tapi aku dan Xiaofu tinggal di sini sangat nyaman. Dia menatap penuh terpesona pada ekor 7 warna Nancy yang berkilauan. Ternyata kakak berubah menjadi duyung adalah yang paling cantik. Tangan yang saling menggenggam tiba-tiba terasa panas. Telinga si adik duyung muda ini sudah merah seluruhnya. Kakak, mau tidak lihat-lihat ke tempat tinggalku? Lansing merasa dirinya ini sangat jahat. Ternyata dia bisa punya niat untuk memanfaatkan betina kakaknya dengan cara seperti ini. Tapi tetap saja tidak bisa menahan diri untuk ingin lebih dekat dengannya. Setelah Lansing menyetujuinya, Lansing dengan gembira mengibas-ngibaskan ekor birunya sambil memimpin jalan. Sesampainya di depan dinding batu di dasar danau dia dengan tidak enak hati berkata, aku tidak membawa keluar tempat tidur kerangnya. Sementara tidur di celah batu ini. Nancy langsung dari ruang dimensi mengeluarkan kerang besar. Bilang dong dari tadi. Aku buatkan tempat tidur untukmu. Lansing dengan girang berenang mengelilingi tempat tidur barunya beberapa kali. Awalnya masih khawatir tempatnya terlalu sederhana. Sekarang sudah ada tempat tidur kerang yang cantik. Sedikit kekhawatiran Lansing pun berkurang. Dia berenang ke atas tempat tidur kerang. Dengan pelan melepas pakaian halusnya. Mata si adik duyung berkaca-kaca. Dengan malu-malu dan penuh harap memandangi Nancy. Lansing mengedipkan matanya dan berenang mendekat. Berbaring di sisi Nancy. Entah itu ilusi atau bukan,
hari ini Lansing terlihat sangat menggiurkan. Pipi Nancy sedikit bersemu merah. Sudut matanya pun ikut memerah. Kakak, sebenarnya semua orang sangat takut. Tidak ada yang mau melepaskanmu. Aku juga. Ini menggemaskan sekali ya, Nancy dengan iba merangkulnya. Lansing, aku hanya pergi 3 hari. Aku pasti akan kembali. Tapi bagaimanapun juga ini lintas dunia. Bagaimana kalau ada sesuatu yang tidak terduga? Lansing dengan hati-hati bersandar ke dalam pelukannya. Tidak akan ada yang tidak terduga. Jangan takut. Kakak, aku selalu khawatir kakak tidak menyukaiku. Kenapa bisa berpikir begitu? Bagaimana mungkin aku tidak menyukaimu? Di antara begitu banyak suami hewan, kamulah yang paling sering aku cium. Benarkah? Tentu saja benar. Tapi Kak Hubei sangat lembut dan berwibawa. Kak Xuanjing dingin dan misterius yang penuh daya tarik. Kak Qi Xiao bertubuh besar dan bisa terbang. Kak serigala setia dan tampan. Hanya aku yang kemampuannya paling lemah. Keberadaanku pun paling tidak terasa. Nancy mengangkat wajahnya. Tapi kamu punya hal yang tidak bisa digantikan orang lain. Kamu duyung bisa berenang. Di darat memang tidak bisa bersaing tapi lautan adalah wilayahmu. Lagi pula kamu betapa menggemaskannya. Wajah cantik dan sifatnya pun menyenangkan. Bagaimana mungkin aku tidak menyukaimu? Mendengar itu mata Lansing langsung berbinar. Benarkah yang kakak ucapkan? Benar, lebih benar dari mutiara. Lansing baru saja mendongakkan kepala, Nancy langsung menangkap kesempatan dan menciumnya. Dia menggunakan cara yang diajarkan para abang ipar. Dengan hati-hati menyenangkan Nancy dan menggunakan ekornya untuk membelit ekor Nancy. Menyadari adik duyung yang berinisiatif ini, Nancy dengan cepat berbalik mengambil alih dan menciumnya terlebih dahulu. Dia sama sekali tidak selembut Lansing. Bahkan agak sedikit memaksa dan tidak mau mengalah. Lansing menemukan dirinya tidak bisa menandingi Nancy. Sudut matanya terpaksa karena terdesak mengeluarkan air mata fisiologis. Dengan panik dia memanggil, Kak, tapi Nancy malah justru tertarik melihat adiknya yang mau menangis itu. Ingin melihat mata indahnya mengeluarkan butiran-butiran mutiara yang berkilauan. Dirinya sungguh seorang kakak perempuan yang jahat. Nancy menimpa tubuh Lansing, mengendalikan kedua tangannya dan terus bergerak ke bawah. Lansing, jadilah penurut. Aku penurut. Aku menuruti kakak. Ekor 7 warna dan ekor biru keunguan saling membelit. Duyung jantan kecil itu di dasar laut perlahan berhenti meronta-ronta. Satu persatu butiran mutiara biru keunguan. Nancy buru-buru mengumpulkan mutiara biru keunguan yang cantik yang berserakan di atas tempat tidur ke dalam ruang dimensi. Teringat bagaimana mutiara-mutiara ini terbentuk, wajahnya kembali memerah. Nancy membalikkan tubuh. Semalam Lansing terlalu banyak menguras tenaga. Sekarang sangat kelelahan. Kakak, Lansing dengan tangan kaki tidak teratur berbaring di sisinya. Membiarkan ekornya disandarkan di atas ekor Nancy. Nancy saat tidur tidak bisa diam. Dulu saat masih manusia suka menekan benda untuk tidur. Sekarang menjadi duyung jadi menggulung-gulungkan ekornya ke tubuh Lansing. Lansing membenamkan kepala ke dalam pelukannya. Nancy memeluknya erat dan berkata pelan, "Jangan berpikir terlalu banyak, kakak paling menyukaimu." Lansing dengan bahagia bergumam puas. Sementara itu di sisi lain, Huqi dengan tegang memperhatikan ayahnya. Lu Ming siap untuk mengobati Hubei. Saat itu Lu Ming sedang memegang ranting pohon yang mengering. Dengan pelan menyalurkan kekuatan ke tubuh Hubei. Setelah beberapa saat barulah selesai. Hubei mengeluarkan lapisan keringat tipis di sekujur tubuhnya. Tapi pernapasannya menjadi jauh lebih lancar. Warna kulitnya pun tidak lagi terlihat pucat. Dia dengan santai meregangkan tubuhnya. Gerakan yang anggun nan menawan itu bahkan membuat Lu Ming terpana. Pantas saja ibu paling menyukai ayah Hubei. Daya tarik seperti ini siapa yang bisa bertahan? Andai saja ayahnya bisa hidup kembali, tidak tahu apakah bisa menandinginya. Terlintas pikiran seperti itu, Lu Ming tiba-tiba merasakan sedikit rasa harap. Lu Ming, terima kasih.
Hubai dengan sungguh-sungguh berterima kasih. Kedepannya kalau ada apa-apa boleh datang kepadaku kapan saja. Lu Ming bergumam mengiyakan lalu menyimpan rantingnya. Berbalik berlari pergi bermain bersama anak-anak. Tepat saat itulah, Lan Xing keluar dari air sambil menguap-nguap. Wajahnya merah dan tidak berani mendongak. Hubai melihat kondisi Lan Xing seperti ini langsung tertegun. Pejantan memang paling paham pejantan. Jadi Hubai hampir secara langsung memahami apa yang terjadi. Mereka semalam bercengkerama. Sesuatu yang Xuan Jing perlu berjuang keras baru berhasil dilakukan. Lan Xing ternyata dengan santai saja berhasil melakukannya. Betina mereka memang sudah selalu memanjakan Lan Xing. Apa yang diminta diberikan, tidak senang langsung dituruti. Pantas saja semalam dia mau bercengkerama dengannya. Hubai menahan sedikit rasa asam dalam hati dan bertanya dengan pelan. Betina kami, lelah tidak? Nancy menggelengkan kepala. Malah balik bertanya mengenai kondisi tubuh Hubai. Katanya Lu Ming sudah menyembuhkan Hubai. Nancy dengan gembira duduk di samping Hubai. Hari ini giliran kencan denganmu kan? Hubai menundukkan kepala tertawa pelan. Tiba-tiba mendekat ke telinganya dan berbisik. Betina kami, semalam bercengkerama dengan Lan Xing ya. Nancy seketika wajahnya merah padam. Hubai dengan lembut mengusap rambutnya. Kalau begitu kita jalan-jalan santai saja. Sambil berkata dia berubah menjadi rubah putih yang cantik. Betina kami, naik ke punggungku. Hubai membawa Nancy ke tepi danau oasis. Di sana bermekaran bunga-bunga kecil berwarna-warni. Sunyi sekaligus romantis. Nancy dengan tangan di belakang punggung melompat-lompat dengan riang. Tiba-tiba berbalik menatap Hubai. Badanmu benar-benar sudah sembuh total. Hubai menundukkan kepala dan tersenyum lembut. Sekarang menggunakan kemampuan pun tidak sakit sedikitpun. Saat itulah Nancy berjinjit mendekat. Kalau begitu gunakan kemampuan istimewamu untuk mempesonaku sekali. Saat pertama kali terkena, aku sama sekali tidak bisa mengendalikan diri. Langsung jatuh cinta gila-gilaan padamu. Bahkan mau mati sekalipun. Mendengar itu telinga Hubai terasa sakit. Tidak boleh bicara soal mati. Aku tidak rela. Ayolah memangnya seperti itu. Didesak terus oleh Nancy, Hubai terpaksa mengaktifkan kemampuan istimewanya. Saat roh hewan muncul, Nancy langsung tersihir. Dia menatap Hubai lurus-lurus. Sangat bagus sekali, sangat menyukaimu. Padahal tidak ada perintah, tapi dia berinisiatif menciumnya. Ciuman yang seperti aroma buah segar itu membuat Hubai seketika berbalik mengambil alih kendali. Ciumannya lembut sekaligus berkelas, sama sekali berbeda dengan Xuan Jing dan Lan Xing. Nancy sepenuhnya tenggelam, tidak bisa membedakan apakah itu karena kemampuan istimewa atau karena hati yang tulus. Di tepi danau, Nancy mengeluarkan beberapa makanan dan minuman dari ruang dimensi untuk dinikmati. Begitu dia mendongak, di hadapannya pejantan yang anggun dan menawan itu sedang menari dengan elegan di atas padang rumput. Gerakan tariannya penuh tenaga sekaligus memukau dan penuh pesona. Saat mendekat sambil bertanya pun seolah mempertanyakan, siapa yang bisa bertahan menghadapi ini. Nancy seketika memahami ungkapan para pendeta agung. Rubah memang kenapa, rubah adalah harta tak ternilai. Saat itulah Nancy memanggil, Hubai. Rubah putih itu dengan ringan melompat menghampiri. Dia menggenggam tangannya dengan erat. Tunggulah aku kembali. Lalu dengan wajah kemerahan dia menambahkan, aku yang membuatmu makan enak. Saat Hubai membawa Nancy kembali, semua pejantan sudah lengkap hadir. Xuan Jing, dua bersaudara serigala, Qi Xiao, Lan Xing, Nancy, Hubai. Tidak ada yang kurang. 7 anak kecil dan si peliharaan kecil Xiao Liu juga semuanya ada. Waktu terakhir sebelum perpisahan, semua orang memutuskan untuk berkumpul bersama dengan sebaik-baiknya. Xuan Jing wajahnya suram, sudah tidak lagi menampilkan keangkuhan khas selir kesayangannya. Dengan gelisah dia bertanya, kamu benar-benar harus pergi, tidak bisa tidak pergi. Nancy memberikannya sebuah pelukan dan dengan pelan menghiburnya.
Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Tunggu aku kembali. Aku akan bawa oleh-oleh dari kampung halaman untukmu. Lansing langsung mendekat. Kakak, aku juga mau oleh-oleh. Qi Xiao tidak mau kalah. Betina kecilku, masih ada bagianku juga. Dua bersaudara serigala ikut-ikutan ribut. Kami juga mau. Nancy sambil tertawa menjawab semua orang mendapat semua mendapat. Hubei dengan penuh perhatian mengingatkan. Betina kami sudah menyiapkan beberapa hal. Lihat dulu apakah bisa masuk ke ruang dimensi. Xuanjing mengangkat keluar sebuah tengkorak binatang buas berukuran raksasa. Ini bawa pulang untuk dijadikan kursi. Nancy memandangi tengkorak yang bisa dijadikan sofa itu. Hatinya langsung berdebar-debar. Kalau bawa ini pulang pasti langsung masuk sel. Saat itulah Qi Xiao mengangkat satu karung besar penuh bulu. Ini semua bulu burung-burung dari sekitar sini. Tidak tahu ayah ibu dan ibu suka yang mana. Bawa semua saja. Dua bersaudara serigala mempersembahkan kulit harimau hitam dan putih. Betina kami, yang ini bisa dijadikan alas kasur atau karpet. Sengaja memilih dua warna. Nancy memandangi kulit harimau yang bisa menutup seluruh ruang tamu itu. Keringat dinginnya langsung mengucur. Tetap saja Hubei yang paling bisa diandalkan. Menyiapkan daging kering dan buah-buahan liar. Nancy baru mau memujinya, langsung melihat Hubei juga mengeluarkan gigi hewan yang panjangnya melebihi tinggi manusia. Dia hampir menangis tak berdaya. Hadiah-hadiah ini satu lebih ajaib dari yang lainnya. Tapi melihat tatapan penuh harap dari para suami hewan, tetap saja dengan terpaksa dia memasukkan semuanya ke dalam ruang dimensi. Nancy terakhir melirik ke arah Lansing. Dalam hati berdoa semoga dia tidak membawa barang aneh yang besar-besar. Lansing dengan malu-malu tersenyum. Mengeluarkan beberapa butir mutiara cantik dan beberapa cangkang kerang. Kakak, tidak sempat pergi ke tepi laut. Apakah ini ayah ibu akan menyukainya? Nancy langsung merebut hadiah itu. Yang ini sangat bagus sekali. Dia mengeluarkan handphone dan mengusulkan. Kita foto keluarga dulu. Semua orang bergantian juga difoto sendiri-sendiri. Anak-anak langsung dengan penuh semangat mengerumuni. 6 pejantan dewasa tinggi besar beserta anak kecil masing-masing mengerumuni Nancy di tengah. Hanya Yang Er dan Xuanjing ayah dan anak yang agak canggung tidak tahu harus bagaimana. Para pejantan kembali berebut perhatian. Aku mau berdiri di sebelah betina kecilku. Aku juga mau dekat dengan kakak. Hubei buru-buru tampil mengatur situasi. Urutkan berdasarkan umur anak-anak. Qi Xiao pertama, aku kedua, Lansing ketiga, dua bersaudara serigala keempat dan kelima, Xuanjing keenam. Xuanjing langsung tanduk lidahnya berdiri. Terlalu jauh dari betina kecilku. Aku tidak setuju. Qi Xiao pun tidak mau kalah. Aku saja yang tidak bilang apa-apa. Dua orang sudah hampir berkelahi. Nancy dengan tidak berdaya menepuk dahinya. Sudah jangan ribut semua orang. Ikuti yang Hubei bilang. Kita bisa ganti posisi dan foto beberapa putaran. Para pejantan akhirnya dengan patuh berbaris. Masing-masing berpose paling tampan. Ada yang memamerkan otot, ada yang membentangkan sayap, ada yang pura-pura menggemaskan. 6 orang dewasa 7 anak kecil 13 orang semuanya mengelilingi Nancy di tengah. Dia memeluk Xiao Liu dan menggunakan batu sebagai sandaran untuk mengambil banyak foto. Saat foto sendiri-sendiri situasinya lebih ramai lagi. Xuanjing foto sampai belasan kali masih tidak mau berhenti. Qi Xiao sampai melompat-lompat marah. Bahkan bulu lehermu pun mau difoto. Dua orang hampir berkelahi lagi. Akhirnya Nancy berteriak keras menguasai situasi. Barulah semua foto berhasil selesai. Menjelang waktu kepergian, Nancy memandangi para suami hewan dan anak-anak. Hatinya tiba-tiba dipenuhi rasa tidak rela yang teramat sangat. Tepat saat itulah, suara dewa hewan yang lembut terdengar di telinganya. Nancy, sudah siap. Cepat sekali mau pergi ya? Dewa hewan menjawab dengan pelan. Iya. Nancy menarik napas dalam-dalam. Mendongak memandangi para suami hewannya. Qi Xiao, Xuanjing, Hubei, Lansing,
Lang Zhou, Lang Ye. Waktuku sudah tiba. Qi Xiao dan Xuan Jing yang sedang saling beradu tatapan dengan tegang seketika berhenti. Dua bersaudara serigala pun langsung menoleh. Lan Xing dan Hu Bai pun sama-sama memandang ke sana. Anak-anak langsung berlari ke arahnya. Tatapan para pejantan semuanya meredup. Yang paling meredup adalah Qi Xiao. Dia yang pertama menangis. Benar-benar mau pergi. Aku sangat takut, tidak rela melepaskanmu. Semua orang matanya langsung memerah. Lan Xing ingin berkata sesuatu tapi tidak jadi. Akhirnya hanya mengucapkan satu kalimat. Kakak, aku tunggu kamu kembali. Lang Zhou mengepalkan tinjunya. Aku akan selalu menunggu. Lang Ye melangkah maju. Wajahnya berubah-ubah beberapa kali.